Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dimudahkan urusan-urusan kita, diberi kelapangan waktu kita, diberi kesehatan jasmani kita, juga semoga rohani kita. Karena itu kemudian mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan satu kegiatan, satu amalan, satu pekerjaan yang menjadi bagian hidup kita, yakni ta'lim atau mengkaji agama kita. Jadi kita ya harus selalu berusaha untuk menyediakan waktu ya belajar agama. Karena bagaimanapun ya kita sesibuk apapun, kita ini tetap terkena kewajiban untuk thalabul ilm. Jadi thalabul ilm bagian kewajiban yang melekat dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, maka kita tetap harus mengalokasikan waktu untuk bisa thalabul ilm, karena letak keberkahannya di sana. Ya, ilmu akan membimbing kita ya, sehingga kita bisa beramal, berbuat sesuai dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu nanti kita akan selamat ya, selamat dunia kita maupun akhirat kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan juga kepada segenap orang-orang beriman hingga hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini saya akan bacakan satu nasihat yang sangat penting, yakni sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Arba'in nomor 20. Malu adalah sebagian dari iman, atau malu adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rasulullah ya bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat manusia dari ajaran para nabi terdahulu adalah
jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Jadi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dimudahkan urusan-urusan kita, diberi kelapangan waktu kita, diberi kesehatan jasmani kita, juga semoga rohani kita. Karena itu kemudian mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan satu kegiatan, satu amalan, satu pekerjaan yang menjadi bagian hidup kita, yakni ta'lim atau mengkaji agama kita. Jadi kita ya harus selalu berusaha untuk menyediakan waktu ya belajar agama. Karena bagaimanapun ya kita sesibuk apapun, kita ini tetap terkena kewajiban untuk thalabul ilm. Jadi thalabul ilm bagian kewajiban yang melekat dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, maka kita tetap harus mengalokasikan waktu untuk bisa thalabul ilm, karena letak keberkahannya di sana. Ya, ilmu akan membimbing kita ya, sehingga kita bisa beramal, berbuat sesuai dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu nanti kita akan selamat ya, selamat dunia kita maupun akhirat kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan juga kepada segenap orang-orang beriman hingga hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini saya akan bacakan satu nasihat yang sangat penting, yakni sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Arba'in nomor 20. Malu adalah sebagian dari iman, atau malu adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rasulullah ya bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat manusia
dari ajaran para nabi terdahulu adalah jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ya. Jadi nasihat ini ya, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Itu adalah ternyata ajaran para nabi terdahulu yang masih tersisa, yang masih lestari hingga sampai saat ini. Jadi ajaran untuk memiliki rasa malu itu ajaran para nabi terdahulu yang tidak hilang, yang tidak dihapus oleh syariat, ya. Lestari, diwariskan dari nabi ke nabi sampai Rasulullah Muhammad SAW, sampai kemudian akhirnya sampai kepada kita, ya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa makna malu? Malu itu adalah rasa atau perasaan yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Malu ya, itu adalah rasa atau perasaan yang bisa mencegah seseorang, menghindarkan seorang dari perbuatan tercela. Maka seruan untuk memiliki rasa malu itu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah dari segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Jadi anjuran, seruan untuk memiliki rasa malu dalam diri kita itu adalah seruan untuk mencegah dari segala maksiat dan dosa. Di samping itu, rasa malu adalah ciri khas kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh setiap manusia. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu itu disebut kurang atau memiliki aib karena tidak memiliki rasa malu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-haya'u su'batum minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi malu itu bagian dari iman itu sendiri. Kalau ada malu berarti ada iman. Kalau orang itu punya iman, dia mestinya punya rasa malu itu. Juga dalam hadis yang lain, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u, ya, haya, malu itu la ya'ti, tidak mendatangkan illa bi khair, kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang masih punya rasa malu itu dia akan punya kebaikan-kebaikan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Islam, ya, dalam seluruh ajarannya dan semua hukum-hukumnya itu pada dasarnya adalah ajakan untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Jadi agama Islam, hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya itu adalah seruan, ajakan, panggilan untuk, ya, menuju kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Sehingga kalau itu dalam Islam, ada di dalam ajaran Islam, itu pasti baik, pasti benar. Jadi kalau ada dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu dari Allah Ta'ala, al-haqqu mir rabbik. Jadi kalau itu Islam, itu pasti baik dan pasti benar gitu. Selama, ya, itu dalam ajaran Islam itu pasti baik, pasti benar. Kalau baik itu berarti bermanfaat, ya, nilainya barokah, berpahala di sisi Allah Ta'ala. Lah, saudara-saudara rahimakumullah, sebaliknya, ya, meninggalkan, ya,
Jadi ajaran Islam ya itu sebagiannya berarti adalah seruan atau ajakan untuk meninggalkan perkara-perkara tercela yang menjadikan kita ini terhina. Jadi Islam itu kalau kita tahu uang ya, uang itu kalau orang tua dulu bilang itu ada T ada pol ya. Paham ya istilah-istilah ini ya. Jadi mata uang itu tidak bisa terpisah dari satu sisi dengan sisi lainnya. Ada gambar, ada nilainya gitu. Nah, ajaran Islam itu satu sisinya adalah ajakan kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Sisi yang lainnya adalah seruan atau ajakan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan kejahatan. Itu Islam. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, maka Imam Nawawi itu memilih hadis ini ya yang disusun dalam kitab karangan beliau, yakni Hadis Arba'in Nawawi, di mana dikisahkan Imam Nawawi itu kalau mau menulis satu hadis dalam kitab ini, beliau sholat dulu 2 rakaat, sholat istikharah untuk minta petunjuk kepada Allah, kemudian baru menuliskan hadisnya. Masya Allah, jadi luar biasa memang. Maka beliau berkata, yakni Imam Nawawi, siklus hukum-hukum Islam berada pada hadis ini. Maksudnya perintah yang bermakna wajib atau sunnah. Maka orang akan malu kalau dia itu tidak melaksanakan perintah yang wajib atau sunnah ini. Kemudian ya, sedangkan larangan yang bermakna haram atau makruh ya, maka orang malu kalau melanggarnya. Jadi hadis ini ya tentang malu ini ya, tentang masalah malu ini, orang akan malu kalau sampai ketinggalan dalam perkara-perkara yang wajib atau sunnah, atau dia akan malu kalau sampai melanggar larangan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Sedangkan terhadap apa-apa yang dibolehkan, maka rasa malu karena melakukan atau sebaliknya tidak melakukannya, maka tidak ada masalah karena itu sifatnya mubah itu. Maka dengan demikian hadis ini mencakup 5 hukum yang ada, yakni tadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah ya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kemudian kandungan hadis ini yang pertama tadi hadis untuk memiliki rasa malu ya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Bila kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Itu adalah yang pertama merupakan warisan para nabi ya. Rasa malu adalah sumber akhlak yang terpuji, juga merupakan pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan. Maka wajar jika ia merupakan peninggalan para nabi terdahulu yang tidak terhapus sebagaimana beberapa syariat yang lain. Ya. Lalu terpelihara secara turun-temurun, diwarisi oleh para nabi ke nabi ya, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW ya, yang akhirnya ya menjadi bagian dari ajaran kita yang harus kita miliki. Jika rasa malu adalah warisan para nabi dan rasul, juga jelas-jelas disebutkan dalam Quran, maka kita wajib memelihara rasa malu yang telah diberikan Allah kepada kita, menjadikannya sebagai akhlak agar warisan para nabi tersebut tetap terpelihara dan menghiasi kehidupan kita. Kemudian yang kedua ya, pengertian hadis ya. Hadis tadi ya,
idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sekehendakmu, ya. Terdapat 3 versi penjabaran hadis tadi, ya. Yang pertama perintah, ya, perintah hadis tadi itu kan perintah tadi. Jika kamu tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu, itu kalimat perintah itu. Yang pertama ini menunjukkan kecaman atau ancaman. Jadi jika kamu tidak punya malu berbuatlah sesukamu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, dan sampean orang duwe isin sak karep-karepmu. Ya, kan bahasanya kayak lebih dalam gitu ya. Itu yang pertama menunjukkan ancaman. Seakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu maka lakukanlah sekehendakmu dan Allah sudah menyiapkan siksa bagimu. Nah, itu ancaman, ya. Ini seperti di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 40, ya. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basyir. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatanmu. Kemudian makna kedua adalah kalimat perintah tadi bermakna pemberitahuan. Seolah hadis tadi memberitahukan kepada kita, ya, jika orang itu tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja. Karena yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah rasa malu. Maka ya kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat apa saja, tidak peduli dilihat orang atau tidak. Dia tidak punya rasa malu. Kemudian pengertian yang ketiga itu adalah hadis tadi menunjukkan kebolehan sesuatu, ya, menunjukkan ibahah, dibolehkannya sesuatu karena itu perkara yang mubah. Jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah, mubah itu kan tidak dilarang, ya, maka lakukanlah. Karena pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat maka dibolehkan untuk dilakukan. Paham ya 3 pengertian ini? Yang pertama menunjukkan ancaman, kemudian yang kedua itu adalah pemberitahuan, yang ketiga adalah menunjukkan kebolehan sesuatu, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah 2 macam rasa malu. Malu itu ada 2. Malu yang pertama adalah malu bawaan lahir. Jadi orang itu dilahirkan itu dia pasti sudah memiliki rasa malu, ya. Anak kecil saja itu dia punya rasa malu, ya. Kadang ada anak atau didekati orang tua itu dia dingkluk gitu, itu bentuk rasa malu dia, ya. Terus kemudian nanti ketika dia sudah tumbuh, ya, sudah mulai tumbuh besar gitu, PAUD, TK gitu, itu rasa malunya sudah mulai bertambah lagi, ya. Dia malu kalau tidak menutup aurat gitu, ya. Atau malu di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Nah, ini kalau dipupuk terus, ya, dikembangkan, dijaga oleh orang tua atau para pendidiknya, ini akan melahirkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ya. Kemudian yang kedua rasa malu yang diupayakan, yang diperoleh melalui usaha.
yaitu rasa malu yang didapat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dimudahkan urusan-urusan kita, diberi kelapangan waktu kita, diberi kesehatan jasmani kita, juga semoga rohani kita. Karena itu kemudian mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan satu kegiatan, satu amalan, satu pekerjaan yang menjadi bagian hidup kita, yakni ta'lim atau mengkaji agama kita. Jadi kita ya harus selalu berusaha untuk menyediakan waktu ya belajar agama. Karena bagaimanapun ya kita sesibuk apapun, kita ini tetap terkena kewajiban untuk thalabul ilm. Jadi thalabul ilm bagian kewajiban yang melekat dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, maka kita tetap harus mengalokasikan waktu untuk bisa thalabul ilm, karena letak keberkahannya di sana. Ya, ilmu akan membimbing kita, ya, sehingga kita bisa beramal, berbuat sesuai dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu nanti kita akan selamat, ya, selamat dunia kita maupun akhirat kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan juga kepada segenap orang-orang beriman hingga hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini saya akan bacakan satu nasihat yang sangat penting, yakni sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Arba'in nomor 20. Malu adalah sebagian dari iman, atau malu adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rasulullah ya bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat manusia dari ajaran para nabi terdahulu adalah
jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Jadi nasihat ini, ya, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Itu adalah ternyata ajaran para nabi terdahulu yang masih tersisa, yang masih lestari hingga sampai saat ini. Jadi ajaran untuk memiliki rasa malu itu ajaran para nabi terdahulu yang tidak hilang, yang tidak dihapus oleh syariat, ya. Lestari, diwariskan dari nabi ke nabi sampai Rasulullah Muhammad SAW, sampai kemudian akhirnya sampai kepada kita, ya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa makna malu? Malu itu adalah rasa atau perasaan yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Malu, ya, itu adalah rasa atau perasaan yang bisa mencegah seseorang, menghindarkan seorang dari perbuatan tercela. Maka seruan untuk memiliki rasa malu itu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah dari segala perbuatan maksiat dan kejahatan. Jadi anjuran, seruan untuk memiliki rasa malu dalam diri kita itu adalah seruan untuk mencegah dari segala maksiat dan dosa. Di samping itu, rasa malu adalah ciri khas kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh setiap manusia. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu itu disebut kurang atau memiliki aib karena tidak memiliki rasa malu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi malu itu bagian dari iman itu sendiri. Kalau ada malu berarti ada iman. Kalau orang itu punya iman, dia mestinya punya rasa malu itu. Juga dalam hadis yang lain, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u, ya, haya, malu itu layakti tidak mendatangkan illa bi khair, kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang masih punya rasa malu itu dia akan punya kebaikan-kebaikan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Islam, ya, dalam seluruh ajarannya dan semua hukum-hukumnya itu pada dasarnya adalah ajakan untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Jadi agama Islam, hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya itu adalah seruan, ajakan, panggilan untuk, ya, menuju kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Sehingga kalau itu dalam Islam, ada di dalam ajaran Islam, itu pasti baik, pasti benar. Jadi kalau ada dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu dari Allah Ta'ala, al-haqqu mir rabbik. Jadi kalau itu Islam, itu pasti baik dan pasti benar gitu. Selama, ya, itu dalam ajaran Islam itu pasti baik, pasti benar. Kalau baik itu berarti bermanfaat, ya, nilainya barokah, berpahala di sisi Allah Ta'ala. Lah, saudara-saudara rahimakumullah, sebaliknya, ya, meninggalkan, ya, jadi ajaran Islam, ya,
itu sebagiannya berarti adalah seruan atau ajakan untuk meninggalkan perkara-perkara tercela yang menjadikan kita ini terhina. Jadi Islam itu kalau kita tahu uang ya, uang itu kalau orang tua dulu bilang itu ada T ada pol ya. Paham ya istilah-istilah ini ya. Jadi mata uang itu tidak bisa terpisah dari satu sisi dengan sisi lainnya. Ada gambar, ada nilainya gitu lah. Ajaran Islam itu satu sisinya adalah ajakan kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Sisi yang lainnya adalah seruan atau ajakan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk dan kejahatan. Itu Islam. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, maka Imam Nawawi itu memilih hadis ini ya yang disusun dalam kitab karangan beliau, yakni Hadis Arba'in Nawawi, di mana dikisahkan Imam Nawawi itu kalau mau menulis satu hadis dalam kitab ini, beliau sholat dulu 2 rakaat, sholat istikharah untuk minta petunjuk kepada Allah, kemudian baru menuliskan hadisnya. Masya Allah. Jadi luar biasa memang. Maka beliau berkata, yakni Imam Nawawi, siklus hukum-hukum Islam berada pada hadis ini. Maksudnya perintah yang bermakna wajib atau sunnah. Maka orang akan malu kalau dia itu tidak melaksanakan perintah yang wajib atau sunnah ini. Kemudian ya, sedangkan larangan yang bermakna haram atau makruh ya, maka orang malu kalau melanggarnya. Jadi hadis ini ya tentang malu ini ya, tentang masalah malu ini, orang akan malu kalau sampai ketinggalan dalam perkara-perkara yang wajib atau sunnah, atau dia akan malu kalau sampai melanggar larangan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Sedangkan terhadap apa-apa yang dibolehkan, maka rasa malu karena melakukan atau sebaliknya tidak melakukannya, maka tidak ada masalah karena itu sifatnya mubah itu. Maka dengan demikian hadis ini mencakup 5 hukum yang ada, yakni tadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah ya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kemudian kandungan hadis ini yang pertama tadi hadis untuk memiliki rasa malu ya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Bila kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Itu adalah yang pertama merupakan warisan para nabi ya. Rasa malu adalah sumber akhlak yang terpuji, juga merupakan pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan. Maka wajar jika ia merupakan peninggalan para nabi terdahulu yang tidak terhapus sebagaimana beberapa syariat yang lain. Ya. Lalu terpelihara secara turun-temurun, diwarisi oleh para nabi ke nabi ya, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW ya, yang akhirnya ya menjadi bagian dari ajaran kita yang harus kita miliki. Jika rasa malu adalah warisan para nabi dan rasul, juga jelas-jelas disebutkan dalam Quran, maka kita wajib memelihara rasa malu yang telah diberikan Allah kepada kita, menjadikannya sebagai akhlak agar warisan para nabi tersebut tetap terpelihara dan menghiasi kehidupan kita. Kemudian yang kedua ya, pengertian hadis ya. Hadis tadi ya. Idza lam tastahyi
fasna masyita, jika kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sekehendakmu, ya. Terdapat 3 versi penjabaran hadis tadi, ya. Yang pertama perintah, ya, perintah hadis tadi itu kan perintah tadi. Jika kamu tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu, itu kalimat perintah itu. Yang pertama ini menunjukkan kecaman atau ancaman. Jadi jika kamu tidak punya malu berbuatlah sesukamu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, dan sampean orang duwe isin sak karep-karepmu. Ya, kan bahasanya kayak lebih dalam gitu ya. Itu yang pertama menunjukkan ancaman. Seakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu maka lakukanlah sekehendakmu dan Allah sudah menyiapkan siksa bagimu. Nah, itu ancaman, ya. Ini seperti di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 40, ya. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basyir. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatanmu. Kemudian makna kedua adalah kalimat perintah tadi bermakna pemberitahuan. Seolah hadis tadi memberitahukan kepada kita, ya, jika orang itu tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja. Karena yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah rasa malu. Maka ya kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat apa saja, tidak peduli dilihat orang atau tidak. Dia tidak punya rasa malu. Kemudian pengertian yang ketiga itu adalah hadis tadi menunjukkan kebolehan sesuatu, ya, menunjukkan ibahah, dibolehkannya sesuatu karena itu perkara yang mubah. Jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah, mubah itu kan tidak dilarang, ya, maka lakukanlah. Karena pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat maka dibolehkan untuk dilakukan. Paham ya 3 pengertian ini? Yang pertama menunjukkan ancaman, kemudian yang kedua itu adalah pemberitahuan, yang ketiga adalah menunjukkan kebolehan sesuatu, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah 2 macam rasa malu. Malu itu ada 2. Malu yang pertama adalah malu bawaan lahir. Jadi orang itu dilahirkan itu dia pasti sudah memiliki rasa malu, ya. Anak kecil saja itu dia punya rasa malu, ya. Kadang ada anak atau didekati orang tua itu dia dingkluk gitu. Itu bentuk rasa malu dia, ya. Terus kemudian nanti ketika dia sudah tumbuh, ya, sudah mulai tumbuh besar gitu, PAUD, TK gitu, itu rasa malunya sudah mulai bertambah lagi, ya. Dia malu kalau tidak menutup aurat gitu, ya. Atau malu di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Nah, ini kalau dipupuk terus, ya, dikembangkan, dijaga oleh orang tua atau para pendidiknya, ini akan melahirkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ya. Kemudian yang kedua rasa malu yang diupayakan, yang diperoleh melalui usaha, yaitu rasa malu yang didapat perilaku anak-anak
dan segera meluruskan jika melihat perbuatan yang bertentangan dengan rasa malu. Memilihkan teman bermain yang baik, memilih buku-buku yang bermanfaat, menjauhkan dari berbagai tontonan yang merusak, dan menjauhkan dari omongan yang tidak baik. Ini pentingnya kita sebagai orang tua termasuk para pendidik ini untuk memperhatikan anak-anaknya dan anak didiknya. Saya masih melihat itu ya, anak-anak kita ini itu omongannya ya, naudzubillah masih kadang-kadang buruk itu ya. Tidak usah saya sebutkan contohnya, tapi bagi kita mestinya harus menegur meskipun itu bukan anak kita ya. Anak kita kok ngomong-ngomong sing yang tidak pantas itu segera ditegur. Ayo nang, no, ngomongnya sing apik, bicaranya yang bagus, berdosa itu ya, malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, ngomong yang bagus ya. Betul itu, anak-anak kita kadang begitu, butuh perhatian ya, butuh untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli terhadap lingkungan kita. Yang perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, yaitu akan kembali kepada diri kita. Kita bersikap baik memperhatikan anak-anak meskipun itu bukan anak kita, itu nanti barokahnya akan kembali kepada kita. Kita menegur saat mereka salah ya, mengingatkan saat mereka keliru, itu nanti akan berbuah kebaikan pada diri kita. Nanti Allah akan mendidik anak-anak kita ya. Allah akan memberikan balasan berupa orang-orang yang akan mengingatkan anak-anak kita. Maka para ustadz, para ustadzah ini luar biasa jasa mereka untuk mengajar, mendidik anak-anak itu menjadikan barokah sehingga anak-anaknya akan dididik oleh Allah Ta'ala ya. Maka ya luar biasa ini. Jazakumullah khairan kepada para ustadz, ustadzah yang telah mendidik anak-anak kita ya. Mereka, melalui mereka anak-anak kita ini terjaga ya, terbina akhlaknya. Kemudian poin selanjutnya, rasa malu adalah kebaikan. Jadi semakin tebal rasa malu yang dimiliki, maka semakin banyak kebaikannya. Dan semakin sedikit rasa malu yang dimiliki, maka semakin sedikit kebaikannya ya. Yaitu para hadirin rahimakumullah, pentingnya kita memiliki rasa malu ya, memupuknya, memeliharanya untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga anak didik kita ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.